Inilah yang kami renungkan. Biarlah manis terdengar. Nyanyian kami biarlah manis kau dengar. Inilah yang ku renungkan.
atau Ibu Yani. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya percaya bagi jemaat Tuhan juga tentunya bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak lebih dari Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tapi kita saat ini belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang diambil dari dalam surat Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38. Firman Tuhan hari ini saya memberi tema bagi kita itu penginjilan di zaman now. Haleluya. Karena kita saat ini kita ada di dalam posisi zaman yang canggih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudah mendapatkan firman Tuhan? Kalau kita sudah mendapatkan, kita akan baca bersama-sama di dalam pasal ayat yang ke-9 ayat yang ke-35. Dia mengatakan di sana, di bawah perikop belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Mereka melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan dan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar bersama-sama di firman Tuhan. Saya akan memberikan tema tadi, yaitu penginjilan di zaman now. Mungkin kalau kita udah mengatakan zaman now, pasti udah terbayang bagaimana kehidupan saat ini, kecanggihan saat ini, kehidupan yang sebenarnya saat ini, apa yang harus dan apa yang sudah kita lakukan. Saudara, saya akan membagikan berapa poin bagi kita itu. Ada 3, yaitu tantangan bagi gereja dalam penginjilan. Saudara, kalau kita merenungkan dulu apa sebagai tantangan kita untuk menjadi pelayan penginjil bagi orang yang ada di sekeliling kita ataupun dalam keluarga kita, atau orang yang belum percaya kepada Yesus. Pastinya terbayang ke pikiran kita apa? Tantangan apakah yang ada di dalam diri kita ini? Pasti banyak. Kalau saya tanya bersatu-satu, pasti banyak tantangan yang kita hadapi ketika kita melakukan penginjilan atau pemberitaan firman Tuhan bagi orang di sekeliling kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat ke-37a dia mengatakan di sana, maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak. Berarti itu perkataan Yesus kepada muridnya pada dulu bahwa tuaian banyak. Kita tanpa kita sadar bahwa tuaian itu banyak sebenarnya di sekeliling kita. Benarkah? Dan penginjilan ini bukan hanya untuk gembala, bukan hanya
kita sudah berapa bulan atau berapa kali kita sudah melayani, mungkin ada kejenuhan bagi kita saudara. Ya, karena dia orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Ketika kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, seakan seperti daun keladi tidak nempel ya. Maksudnya tidak masuk firman Tuhan itu di dalam dirinya. Kalau kita ambil daun keladi itu, kita siram pakai air tidak nempel-nempel. Begitu pula orang seperti ini yang tidak masuk kebenaran firman. Bagaimana? Bagaimana kita menghadapi orang tersebut? Itu salah satu tantangan. Itu salah satu problema atau tantangan di dalam diri kita sebagai orang percaya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saudara, Tuhan yang banyak. Tuhan yang banyak. Banyak orang di luar sana yang sudah mengenal Tuhan, tapi tidak tergembalakan. Tidak ada tempat gereja, tidak menentu. Ya, bagaimana kita sebagai umat percaya saat ini? Bagaimana menghadapi orang tersebut? Ini bukan hanya buat untuk Pak Gembala, bukan hanya buat saya atau tim leader, tim pastoral, semua jemaat Tuhan masuk di dalam penginjilan. Kalau tidak mau menginjil, berarti itu bukan namanya orang percaya Yesus. Saudara, jiwa apa yang kita harus layani? Jangankan dulu kita orang melayani orang yang beda iman, keluarga kita dulu, ya. Mungkin ada suami yang masih belum masuk dalam gereja atau masih belum berkeras diri, berkeras kepala. Bagaimana kita menginjil suami? Bagaimana kita memberitakan firman kepada istri yang masih ada keegoisan di dalam batinnya, yang keras kepala, yang tidak masuk kebenaran firman Tuhan? Bagaimana cara kita? Ini salah satu tantangan bagi kita, ya. Kalau kita tahu bahwa sebenarnya saat ini adalah sudah menguning, maksudnya ladang sedang menguning, apalagi saat COVID corona. Pasti banyak orang yang ketakutan, banyak orang yang gemetar, takut mati. Takut mati. Ada yang di sini yang tidak takut mati? Saya sendiri takut mati, karena saya masih belum melayani Tuhan sepenuhnya, masih mau melayani Tuhan, masih rindu melayani Tuhan. Saudara, kerinduan kita sebagai umat percaya Tuhan itu harus dilatih. Bagaimana hidup kita ini berguna bagi orang di sekeliling kita. Kadang-kadang kita hanya disebut orang percaya, orang Kristen, orang yang percaya Yesus Tuhan adalah juru selamatnya, Yesus Kristus Tuhan keselamatannya, tetapi dia tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita saat ini mempersiapkan diri untuk masuk di dalam penginjilan. Kita saat ini mempersiapkan diri untuk masuk di dalam memberitakan firman Tuhan. Keduanya, yaitu tantangan bagi gereja dalam bekerja sedikit. Nah, seperti yang tadi katakan, dia hanya mengatakan jemaat Tuhan contohnya, bagaimana saya bisa menginjil? Itu kan bukan tugas saya. Saya kan jemaat. Saya mau juga dibimbing. Itu tugas gembala. Itu tugas pastoral. Itu tugas tim leader. Itu kebanyakan di dalam diri kita. Saling. Sudahlah. Saya menjadi jemaat biasa aja. Saya menjadi penyembah biasa aja. Saya melayani di altar. Cukuplah sudah. Tapi Tuhan mengajarkan kita saat ini bahwa Tuhan yang banyak tapi bekerja sedikit, karena ada dalam diri kita itu ada tidak ada kerinduan untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara, ketika saya baca firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan ini, saya sendiri terpukul, ya, menyentuh hati ini. Bagaimana selama ini ternyata saya masih belum masuk ke situ. Selama ini saya hanya melayani begitu saja, naik di atas mimbar, menjadi WL, singer,
ada di dalam 37b yang mengatakan sana, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Seperti tadi yang katakan bahwa jemaat Tuhan merasa dirinya hanya jemaat biasa. Padahal Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap umat Tuhan yang sudah percaya Yesus, yang sudah mengenal Tuhan, dia juga sudah menjadi penginjil bagi orang di sekeliling. Saudara, siap menjadi penginjil? Siap menjadi pemberita firman Tuhan? Saudara, ini perlu relasi kita. Mungkin kalau kita katakan Pak Gembala kita, mungkin istilahnya kayak kalau relasinya hamba-hamba Tuhan, otomatis sudah percaya Yesus. Relasi orang-orang yang bekerja kayak di PT, mahasiswa atau petani, pekerja di PT banyak relasinya, ribuan orang di situ. Bagaimana posisi kita di tengah-tengah orang yang belum percaya? Bagaimana relasi kita? Apakah kita sudah menjadi contoh bagi mereka? Karena ketika kita sudah menjadi contoh bagi umat yang tidak percaya Yesus, itu juga sudah penginjilan. Gaya hidup kita, benar gak? Gaya hidup kita itu sudah menjadi penginjil, saudara. Bagaimana kita menginjil orang? Sementara diri kita belum mengenal firman Tuhan satu. Gaya hidup kita tidak memberkati, gaya hidup kita tidak menyenangkan, gaya hidup kita sembrono. Itu bukan penginjilan. Ketika kita sudah percaya Yesus, banyak hal yang harus kita perhatikan. Saudara, saat ini firman Tuhan mengatakan kita harus terlibat di dalam pekerjaan firman Tuhan. Pekerjaan ini bukan hanya buat pada, pekerjaan ini bukan hanya untuk tim pasaran, tapi pekerjaan ini buat kita semua. Siap menginjil? Siap memberitakan firman Tuhan? Saya percaya ketika kita bekerja bersama-sama, saya percaya banyak jiwa yang datang untuk memuji Tuhan. Ya. Suami kita datang beribadah, istri kita yang egois masih bisa datang beribadah, anak-anak kita tunduk kepada kita, tunduk kepada otoritas Tuhan. Nah, ketika keluarga kita sudah masuk di dalam hadirat Tuhan, maka terbukalah jalan untuk menginjil orang yang belum percaya Yesus. Karena gaya hidup kita, gaya hidup keluarga kita sudah menjadi contoh. Gaya hidup keluarga kita sudah menjadi teladan bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Bagaimana kita bisa menginjil suami istri berantem terus? Apa itu bisa menginjil? Salah paham, tidak sejalan dengan suami istri. Tidak sejalan. Saya itu juga kerinduan sebagai istri bahwa antara suami istri itu jangan ada yang belok, harus sejalan, seiring. Karena kalau kita hanya berjalan sebelah, maka pincanglah perjalanan kita bagi masyarakat tidak punya kaki sebelah. Jadi demikianlah kita melayani Tuhan ini harus ada yang namanya keseharian antara suami istri. Jangan suami sudah serius, sudah menyerahkan hidupnya total kepada Tuhan, sementara istri masih suap-suap kuku. Atau istri sudah benar-benar rindu melayani Tuhan, tapi suami masih mabukkan atau segala macam yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, itu yang menginjil bahwa kita itu yang saat ini yang hadir saat ini adalah kita sebagai penginjil, bukan hanya jemaat, yaitu sebagai penginjil dan pemberita firman Tuhan. Saudara, ketika bekerja kurang profesional, ya, kenapa saya katakan kurang profesional? Dia punya relasi banyak. Dia punya relasi banyak tetapi tidak menjadi contoh. Itu kurang profesional. Dia sudah dipertanggungjawabkan pelayanan tapi dia tidak melakukannya.
Ya. Ketika dia menghadapi orang yang tidak percaya kepada Yesus, dia udah takut duluan. Bagaimana ya saya bisa masuk ke dalam rumah? Sudah ada rasa takut duluan, takut dibenci, takut dikeroyok. Kadang-kadang ada di benak pikiran kita itu. Menyebut nama Yesus saja kepada orang yang tidak mengenal Yesus sudah mulut ini berat sekali. Padahal mereka, wah, yang mengatakan Tuhan yang begitu besar. Kenapa dia bisa? Tapi saya sekarang mengajarkan kepada anak-anak saya. Kadang-kadang orang teman-temannya mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak masuk surga. Tanya balik, nah kenapa tidak masuk surga? Karena dia agama Kristen. Emang agama membawa ke surga? Biasa kan anak-anak berdebat begitu, anak-anak walaupun main. Katakan saya bahwa bukan agama yang membawa ke surga, tapi imannya anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan itu yang membawa ke surga, bukan agama. Ketika kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, siap merenungkan kebenaran firman Tuhan, pasti kita akan mengerti yang namanya hati kita ini terbakar untuk menjadi pelayan yang setia kepada Tuhan. Ya, jangan ada rasa takut, janganlah ada rasa ditolak. Pasti ada dalam diri kita itu. Saya secara pribadi juga, ya. Tuh, tetangga lagi. Nanti ntar saya katakan nanti enggak disampainya lagi saya, atau buang muka lagi sama saya. Itu ada di pikiran terus. Sehingga ada di dalam diri kita itu ketakutan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu aja yang kita katakan. Yesus luar biasa. Dia menyelamatkan, dia begitu besar kasihnya di dalam hidup saya. Kita bisa, jangan masuk dalam penginjilan dulu. Kita menyampaikan kesaksian diri kita kepada mereka. Kesaksian atau pengalaman hidup, pengalaman yang sudah kita lakukan. Pengalaman kita ketika kita berjumpa dengan Tuhan, pengalaman diri kita ketika kita diperbaharui oleh Tuhan, pengalaman hidup kita ketika kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan sekarang kita membuktikan bahwa hidup kita terus berkenan di dalam Tuhan. Saudara, mungkin kita berkata, bagaimana cara saya menginjil? Ya, seperti tadi saya katakan bahwa menginjil ada lewat gaya hidup kita, lewat gaya hidup yang benar. Itu salah satu. Kita harus perhatikan saudara, penginjilan lewat gaya hidup yang benar. Ya, itu salah satu penginjilan kita, apalagi di zaman sekarang. Banyak yang salah menggunakan handphone. Banyak sekali salah menggunakan handphone atau kejadian sekarang. Jadi sebagai orang percaya, kita harus melakukan HP itu di mana-mana kita bawa, kita harus mempergunakan dengan baik. Ya, jangan selalu kita posting yang tidak memberkati atau hal-hal kita terus. Sebelum kita memposting sesuatu yang tidak di luar Tuhan, kita akan memposting satu ayat firman Tuhan. Kita belajar mulai sekarang. Karena saya juga belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang kita hanya sibuk dengan kesibukan sendiri, kita sibuk dengan usaha kita sibuk dengan bisnis kita sibuk dengan hal-hal yang tidak membuat hidup kita kekal. Keduanya adalah cara menginjil kita itu berkatakan firman Tuhan. Berkatakan firman Tuhan yang benar kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Kita memperkatakan firman kata-kata yang benar bagi orang yang belum percaya Tuhan atau kepada orang yang
renungkan setiap hari, kita juga bisa sampaikan. Ketika kita sudah masuk di dalam penginjilan, jangan kita hanya berkata-kata saja, tapi kita berdoa bagi mereka. Ya, itu cara menginjil juga. Kita harus berdoa. Terakhir, yaitu cara kita menginjil orang. Ajak mereka untuk tidak menggosip, tapi ajak mereka untuk membaca firman Tuhan. Ajak mereka untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ajak mereka untuk terus masuk di dalam hadirat Tuhan. Kadang-kadang kita kalau kita lihat ada berbondong ibu-ibu gosip, kita juga ikut masuk deh. Dan enggak, kita juga ikut ngintip-ngintip. Jadi kita ikut juga di dalam dosa tersebut. Saudara, kesaksian saya kemarin ada orang percaya Yesus, ya, orang Kristen, masuk ada temannya orang yang belum percaya Tuhan. Dia mencurhatkan hatinya. Saya ada di situ, kebetulan saya ada di situ. Saya benci dengan orang ini. Kata-katanya sudah menyakiti hati saya. Dia sampai menganggap saya, dia menginjak-injak saya, dan saya tidak akan mengampuni dia sampai seumur hidupku. Saya katakan kepadanya, Mbak, maaf ya, saya salah kalau salah. Tahu nggak kalau tidak mengampuni itu, siapa yang rugi? Bukan orang yang kau benci itu, tapi Mbak sendiri itu menghambat berkat bagi Mbak. Oh enggak, saya tidak terima. Sudah terlalu sakit dibikinnya, sudah terlalu sakit dibikin hati saya itu. Kuncinya saudara, hanya mengampuni. Dan itu juga kita, walaupun tidak menerima, kita ditolak tadi, jangan takut ditolak, tapi kita tetap sedia, siap menceritakan walaupun dia tidak siap menerima. Kita tetap katakan bahwa tidak, pengampunan itu adalah, kebencian itu adalah, itu menghambat berkat bagi kita. Dan itu kita harus katakan kepada orang lain. Terima tidak terima, itu urusannya kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penginjilan saat ini atau firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kita harus mengingat bahwa pekerjaan ini bukan hanya buat pelayan-pelayan yang ada di dalam gereja, tapi bagi umat percaya kepada Tuhan, kita harus ada kerinduan untuk masuk di dalam penginjilan ini. Kita harus masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita mulai belajar dari sekarang, ya, keluarga kita membawa ke dalam tangan Tuhan. Keluarga kita, saudara kita, famili kita, keluarga besar kita membawa ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Jangan orang yang menangis buat saudara-saudaranya yang belum bertobat. Kita menangis di bawah kaki Tuhan, membawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Karena kita percaya bahwa tangan Tuhan yang akan mengubah setiap kehidupan mereka. Begitu pula kepada bangsa kita ini. Mungkin kalau kita berdoa hanya buat meminta berkat saja, atau kesehatan, atau buat untuk keluarga sendiri, kita lupa mendoakan bangsa dan negara kita. Kita lupa mendoakan orang fakir miskin. Kita lupa kita mendoakan orang-orang yang membutuhkan. Kita lupa mendoakan orang di sekeliling kita. Saudara, Tuhan mengajarkan kita saat ini, ketika kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, atau kita sudah percaya Yesus, kita adalah disebut penginjil orang atau orang sekeliling kita. Saudara, itulah firman Tuhan yang saya sampaikan. Apakah saudara jemaat Tuhan sudah siap menginjil tuh? Amin. Sudah siap memberitakan firman Tuhan? Amin. Saya percaya jemaat Tuhan akan dipersiapkan lagi untuk masuk di dalam penginjilan dimanapun kita berada. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menutup renungan kita saat ini. Saudara, mari buka hatimu.
kerinduan kepada Tuhan, kerinduan untuk memberitakan firman Tuhan. Jangan ada dalam diri kita, di pikiran kita ketakutan, takut ditolak. Katakan saja karena Tuhan bersama dengan kita. Tuhan yang bersama dengan kita, Tuhan yang berkata-kata lewat mulut kita. Ketika kita punya kerinduan kepada Tuhan, maka Tuhan yang berpihak kepada kita. Segala rasa takut, rasa khawatir, mari kita serahkan
usaha pekerjaan anak diberkati Tuhan. Apapun bisnis mereka diberkati Tuhan. Berkati dua bangsa negara Indonesia. Pulihkan bangsa ini. Pulihkan negeri ini. Terima kasih.